Pernah nggak kamu berpikir, kenapa selembar kertas bergambar pahlawan bisa punya nilai tinggi? Padahal kalau dipikir, itu cuma kertas biasa. Kena air rusak, kena api jadi abu. Kamu kerja keras seharian, terus dibayar pakai kertas. Kenapa bukan emas atau perak yang jelas punya nilai fisik? Nah, perjalanan dari koin emas ke selembar kertas ini ternyata panjang dan penuh kejutan. Sebelum ada dompet atau mobile banking, transaksi itu repot. Sistem barter punya banyak kelemahan, makanya manusia beralih ke logam mulia seperti emas dan perak. Tapi emas itu berat. Kalau mau beli tanah, kamu harus bawa koin emas yang bisa beratnya ratusan kilo. Resiko dirampok di jalan pun besar. Belum lagi soal transaksi kecil. Susah kalau harus menimbang secuil emas hanya untuk beli makanan. Dari masalah inilah manusia mulai berpikir, gimana caranya transaksi besar tanpa harus bawa beban fisik? Jawabannya pertama kali muncul di Cina, sekitar abad ke-7 pada masa dinasti Tang. Lalu makin berkembang di dinasti Song. Para pedagang di sana punya kebiasaan menitipkan koin tembaga ke lembaga penyimpanan yang terpercaya. Sebagai bukti, mereka diberi selembar kertas bertuliskan jumlah koin yang dititipkan. Awalnya itu cuma tanda terima biasa. Tapi lama-lama, orang-orang mulai malas bolak-balik mengambil koinnya. Waktu bertransaksi, mereka cukup menyerahkan kertas itu ke pihak lain. Karena semua orang percaya pada lembaga penyimpanannya, kertas tanda terima itu pun mulai berfungsi sebagai alat bayar. Inilah yang disebut Jiaozi, uang kertas pertama di dunia. Kertas yang tadinya nggak bernilai, jadi punya nilai karena ada jaminan emas di belakangnya. Ide ini sampai ke Eropa lewat Marco Polo, yang menceritakan pengalamannya di Cina kepada orang-orang Eropa. Awalnya mereka skeptis, gimana mungkin kertas bisa menggantikan emas? Tapi masalah yang sama akhirnya muncul di sana juga. Para pandai emas Eropa atau goldsmith mulai menyimpan emas milik orang lain dan menerbitkan surat tanda terima. Surat inilah yang jadi cikal bakal uang kertas Eropa, lebih praktis dari membawa koin berat, dan mulai berpindah tangan sebagai alat pembayaran. Tapi, titik balik terbesar dalam sejarah uang terjadi pada 1971. Awalnya, setiap uang kertas dijamin oleh cadangan emas di bank sentral. Artinya, uang yang beredar nggak bisa melebihi jumlah emas yang ada. Masalahnya, sistem ini membatasi pertumbuhan ekonomi di tengah populasi yang terus bertambah. Akhirnya, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk memutus hubungan antara dolar dan emas. Sejak saat itu, uang kertas tidak lagi didukung oleh emas fisik. Sistem ini dikenal sebagai fiat money. Uang yang nilainya bukan dari bahan pembuatnya, tapi dari kepercayaan kolektif. Kita percaya pemerintah menjamin nilainya, dan kita semua sepakat kertas itu bisa ditukar dengan barang dan jasa nyata. Jadi, perpindahan dari emas ke kertas adalah cerita tentang bagaimana manusia menyederhanakan kepercayaan. Kita nggak lagi butuh benda fisik yang berat untuk merepresentasikan nilai. Cukup kesepakatan bersama. Uang kertas membuka jalan bagi kartu kredit, saldo digital, hingga cryptocurrency yang bahkan nggak punya wujud fisik sama sekali. Semuanya berawal dari pedagang Cina 1000 tahun lalu yang kelelahan membawa koin. Menurut kamu, mana yang lebih baik? Sistem berbasis emas yang nilainya terasa nyata, atau sistem digital yang praktis tapi punya risikonya sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi di channel Jelajah Edukasi. Sampai di bahasan berikutnya.